Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang pastinya kita dapat pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan iman sehat, iman Islam kita, sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh saya sendiri, yaitu pemaparan yaitu budaya positif. Sebabnya di sini kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman ke-8 hingga zaman yang sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan hari ini kita buka dulu acara presentasi saya dengan ucapan Bapak basmalah. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan semua yang bersedia hadir pada kesempatan presentasi saya, yaitu tentang budaya positif. Ayo kita budayakan budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Oke, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan dahulu mengikuti persentase kita, ya. Dan di sini mungkin ada kesepakatan buat selama menjalani presentasi apa yang harus kita buat. Ya, mungkin dari rekan-rekan ada usulan atau seperti apa, dipersilakan. Halo Pak Bagi, mungkin salah satunya misalkan bisa kalau kita mau ke belakang itu kita ingin, ya, mungkin itu salah satu contoh yang harus kita buat kesepakatan pada hari ini. Apa? Pasti fokus sama penyampaian materi. Fokus, ya, fokus dalam pelaksanaan presentasi ini. Mungkin yang lain ada tambahan yang kita sepakati buat kegiatan kita ini. Mungkin HP silent kali ya, di HP tidak ada yang baterinya. Tidak bermain HP. HP silent. Ya, nanti kalau misalkan ada yang telepon, kalau kita itu tidak mungkin, ya. Jadi HP silent aja. Bila ada mau penyampaian itu bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, Pak. Mengungkapkan pendapat, mengajukan pendapat. Mengajukan pertanyaan boleh. Nanti ada sesinya ya Bapak Haji. Jadi kita lihat nanti sesuai kesepakatan dulu ya. Mungkin itu saja atau ada tambahan yang lain? Sesi tanya jawab setelah materi selesai. Sesi tanya jawab setelah selesai boleh. Ya. Udah? Belum? Udah, cukup. Reward bagi yang bisa Waktu, menjawab waktu. tanya jawab. Waktu. Reward ya. Reward boleh. Reward yang bisa menjawab pertanyaan. Iya. Boleh. Misalkan ya lewat Pak Haji bisa menjawab, berarti ada lewatnya nih. Maunya apa gitu? Pakai kembali. Pakai kumpul bayar sendiri. Ya. Kita kasih pagi semua ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin ada lagi. Kalau misalkan tidak ada lagi, kita sepakati yang pertama yaitu fokus dalam penyampaian materi. Yang kedua, HP mode silent. Ya, yang ketiga,
angkat tangan jika ingin mengajukan pendapat. Yang keempat, sesi tanya jawab setelah selesai presentasi. Dan yang terakhir, yang kelima, reward jika dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Oke ya, sepakat ya, ini kesepakatan kita dan yang harus kita jalani selama kegiatan presentasi ini. Ya, di sini yang pertama sudah sesuai tadi saya utarakan, yaitu dalam budaya positif ya, bersumber dari lingkungan sekolah, organisasi, masyarakat ataupun komunitas ya. Budaya positif itu kita biasakan dari lingkungan kita sendiri ya, dari mulai sekolah lalu kita realisasikan di dalam kelas. Jadi sini dari mulai lingkungan sekolah, ya, organisasi, masyarakat ataupun komunitas ya. Organisasi ini seperti kita dalam kegiatan KKGO ya, kegiatan guru olahraga itu juga itu kita termasuk di organisasi di masyarakat, lingkungan kita ataupun di komunitas. Komunitas itu biasa kita adakan di Kombel ya, komunitas belajar. Itu kita bisa terapkan dan kita bisa pergunakan. Yang kedua yaitu konteks pendidikan, yaitu nilai ya, nilai norma dan praktik ya, nilai-nilai yang baik yang kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah kita, norma-norma dan praktik yang kita lakukan dalam kegiatan lingkungan di sekolah. Yang ketiga yaitu contoh praktiknya, guru dan murid saling berkolaborasi, saling menghormati, disiplin waktu dan lain-lain. Contoh praktik guru dan murid saling berkolaborasi, yaitu bekerja sama dalam kita menerapkan sikap menghormati ya, terhadap guru, terhadap kepala sekolahnya, siswa terhadap gurunya, itu bisa kita terapkan. Di sini kita lihat ada disiplin waktu. Ya, disiplin waktu kita terapkan dari anak-anak, pastinya harus sesuai dengan kesepakatan kita, bila masuk itu harus tepat waktu. Itu adalah contoh praktik yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Nah, ini budaya positifnya yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Setiap anak masuk sekolah di gerbang dan guru sudah menyambut, yaitu menyambut datangnya siswa dengan anak mencium tangan guru-gurunya. Yang kedua yaitu melaksanakan upacara bendera. Ini setiap Senin sudah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah menolong teman bila contohnya adalah bila ada kesusahan atau teman jatuh, otomatis tanpa dibilangin ya, itu dia sudah bisa menolong temannya. Mengapa budaya positif perlu diimplementasikan di sekolah? Nah, yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan akademik siswa. Ya. Lingkungan kita mendukung pertumbuhan emosional kita terhadap misalkan empati terhadap teman, ya, terhadap siswa, itu bisa kita terapkan dalam lingkungan di sekolah kita. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat antara siswa, guru dan staf sekolah. Yang kedua ini yang pastinya ya kita harus saling berkolaborasi ya. Jadi tadi saya sudah ungkapkan antara hubungan siswa, guru, itu semua warga sekolah harus berkolaborasi dalam kegiatan atau yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar, berpartisipasi dan berkolaborasi dengan baik. Ya.
pastinya di sini kita lihat gimana aman ya. Berarti anak-anak itu di sekolah kita, di kelas maupun di lokal sekolah itu merasa aman ya, merasa senang bila mereka berada di sekolah kita, merasa dihargai ya, merasa dihargai. Contoh misalkan anak didik kita itu merasa dihargai, misalkan dia mempunyai nilai yang bagus ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan menjuarai ya, itu bisa kita berikan penghargaan dari mulai tepuk tangan ataupun yang lainnya, merasa dia itu dihargai dengan apa yang sudah dia lakukan. Termotivasi untuk belajar ya, di sini adalah dan kita sebagai guru di mana dia bisa merasa tanpa disuruh menginginkan ya, menginginkan untuk belajar dan lebih menikmati kegiatan yang ada di sekolahnya ataupun di kelas ya. Termotivasi ingin terus belajar dan ingin terus masuk sekolah ya, mungkin motivasinya dari anak itu seperti itu, yaitu berpartisipasi dan berkolaborasi dengan baik ya. Berkolaborasi, dia merasa nyaman sama temennya sehingga dia dapat bekerja sama dalam apapun ya, dari mulai dari kelas maupun berada di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu pengembangan karakter siswa dan pengurangan perilaku negatif ya. Yang pasti karakter siswa ya, kita sudah pahami dari tiap kelas itu ada bagi karakter siswa yang baik ya dan yang kurang, itu sebagai guru sudah memahami. Jadi gimana kita bisa mengurangi atau memberikan anak tersebut ya biar rasa perilakunya itu terhindar dari yang hal-hal negatif. Yang kelima, mengurangi insiden konflik dan perilaku disiplin yang tidak diinginkan. Di sini kita lihat adalah nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, penting ya, ini membentuk karakter yang kuat dan positif, meningkatkan hubungan sosial yang sehat, serta mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang kedua, bentuk nilai kejujuran, tanggung jawab ya, kasih sayang dan keadilan. Yang tiga itu manfaatnya ya, membentuk profil pelajar Pancasila, dapat mengurangi konflik, meningkatkan motivasi, serta mempersiapkan diri untuk tantangan di masa depan. Ya, di sini kita lihat ya, ini adalah contoh praktiknya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan sini kita lihat dengan nilai positifnya, kita lihat contohnya itu kami menghargai kerjasama daripada jangan bertengkar. Jadi dari kalimat ini ya, kita lihat ini adalah contoh yang kita berikan, kurangi dari hal-hal yang kalimatnya itu yang lebih baik ya. Di sini kita lihat apa, kami menghargai kerjasama daripada jangan bertengkar. Yang kedua, jumlah yang terbatas, artinya agar mudah diingat dan dipahami. Nah, yang tiga itu teraplikasi di lingkungan, artinya harus dapat diterapkan di lingkungan kelas sesuai kebutuhan dan kondisi nyata siswa. Yang keempat, partisipasi semua warga kelas, artinya semua wajib berkontribusi dalam membuat kesepakatan kelas ya. Ini warga sekolah, kalau warga kelas itu harus ikut ya, ikut aktif dalam membuat kesepakatan biar mereka paham ya apa yang telah disepakati dan disetujui masing-masing pribadinya ya. Ini adalah tujuan kita kesepakatan di warga kelas. Itu baik guru ya, terutama buat siswa-siswinya. Yang kelima,
peninjauan berkala sebagai bahan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Nah, di sini kita lihat adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, dia sebagai posisi pengukur. Ini tugas kita sebagai guru harus memahami 5 posisi kontrol kita, yaitu pertama posisi pengukur. Ya, posisi pengukur itu kita berhak ya boleh menghukum siswa-siswi, tapi kita lihat dulu ya bagaimana kita menghukum mereka. Kan tidak mungkin ya apa yang dia salah, kesalahan yang dia perbuat itu kita harus mengetahui dulu ya apa sama atau beda. Posisi penghukum itu yang pastinya juga tidak ya membuat anak itu gerak ya, berarti dia bisa memperbaiki dengan hukuman itu agar lebih baik lagi. Di sini adalah peran guru dalam 5 posisi kontrol penghukum, yaitu guru menerapkan hukuman atau sanksi ya, atau mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Ini mungkin termasuk penurunan nilai, teguran, atau penghapusan hak tertentu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru membuat siswa merasa tanggung jawab atau tindakan mereka dengan menekankan dampak negatif dari perilaku mereka pada orang lain. Nah, yang ketiga adalah teman. Guru membangun hubungan positif yang mendukung siswa, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan komunikatif. Ya, guru juga sebagai pemantau, ya pemantau yaitu guru memantau perilaku siswa tanpa intervensi langsung, ya memberikan kesempatan bagi siswa untuk refleksi pribadi. Terakhir adalah guru itu sebagai manajer. Guru mengatur dan mengelola struktur kelas, menetapkan aturan dan prosedur, serta memberikan bimbingan untuk memfasilitasi perilaku yang diinginkan. Di sini kita lihat tantangannya, implementasi di 5 posisi kontrol. Yang pertama kita lihat adalah perubahan budaya, mengubah pandangan tradisional tentang disiplin yang berfokus pada hukuman. Yang kedua yaitu pelatihan, memastikan guru di sekolah paham ya dan terampil dalam menerapkan posisi kontrol restitusi. Yang ketiga yaitu adalah dukungan komunitas, menjaga komitmen dan keterlibatan komunitas sekolah dalam proses ini. Karakteristik peserta didik, yang beragam tentu menjadi tantangan ya, karena setiap karakteristik memiliki langkah pendekatan yang berbeda-beda. Nah, di sini hal yang sangat penting yang kita lihat itu motivasi intrinsik ya dan ekstrinsik. Yang kedua, hukuman yang bersifat positif, menambahkan sesuatu yang tidak diinginkan, atau negatif, menghilangkan sesuatu yang diinginkan. Nah, pendekatan kita bisa berupa keywordnya di sini berupa pujian, ya, hadiah ataupun pengakuan. Oke, mungkin yang telah saya jelaskan untuk nanti kita adakan buat speaking dulu sebentar ya, biar tidak biar nggak bosan gitu ya. Ya mungkin buat Pak Fajri ya. Nanti ini kita speaking ini kita menebak kata yang akan dilakukan oleh Pak Fajri, kita menebak apa yang dia lakukan dan profesi apa yang dia gerakan. Oke, buat Pak Fajri bisa ke depan.
Ya. Nanti saya lihat Pak Haji, mungkin ibu-ibu nanti bisa untuk menebak. Oke, silakan Pak Haji untuk menggerakkan apa? Silakan buat ibu bapak guru bisa menebak apa yang dilakukan oleh Pak Fajri. Berapa kata? Berapa Kami. Dua kata. Dua kata. Ya. Ini bisa berubah Profesi. dan kegiatan kayak penjualan, ya. Tukang. Ah. Luar biasa ya. Mungkin mungkin satu lagi nih ya biar kita agak representatif. Oke ya, ini lebih singkat ini profesi yang mungkin ditemukan ya. Oke. Ayo Pak Fajri, ayo semangat, semangat. Ayo semangat. Berapa kata? Ya. Satu kata. Nggak boleh ngomong, Pak Fajri nggak boleh ngomong ya. Lagi. Petani. Ayo lanjut lagi bos. Nah itu bos. Apa itu? Apa? Pemulung. Luar biasa ya. Oke, itu ya. Terima kasih buat Pak Fajri ya. Mudah-mudahan profesinya bukan jadi ya, suatu profesi Pak Fajri itu. Itu hanya sebuah tebakan dan kita refresh dan setelah kita paparkan, kita mungkin lanjut ya ke berikutnya. Setelah SBK menebak berdasarkan gerakan dilakukan, kita lanjut lagi kita ke materi yang akan kita sampaikan. Di sini adalah selanjutnya adalah restitusi. Ya, restitusi adalah pendekatan disiplin yang berfokus pada perbaikan, tanggung jawab, dan pembelajaran bagi murid. Melalui restitusi, murid dapat memahami dampak tindakan mereka dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka dengan cara yang membangun. Ya. Di sini tujuan penerapan restitusi yaitu mengembangkan tanggung jawab. Restitusi membantu murid memahami konsekuensinya tindakan mereka dan mengambil tanggung jawab atas kesalahan. Ini adalah yang pertama, merasa bertanggung jawab apa yang dia lakukan kesalahannya. Ya. Di sini memperbaiki kerusakan. Murid diarahkan untuk memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan melalui tindakan konstruktif. Ya. Yang terakhir yaitu menanamkan disiplin positif. Restitusi mendorong murid untuk belajar dari kesalahan dan mengembangkan perilaku yang lebih baik. Di sini ada segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya. Contoh kasusnya kita bisa lihat seorang siswa yang selalu membolos di sekolah. Guru mendorong siswa untuk berefleksi untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi tindakan kelas juga mendapatkan pelajaran. Lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contohnya, kalimat yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Ya, contoh kasusnya di sini kita lihat, kita baca pada siswa yang sering terlambat ke sekolah. Guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan.
Menayangkan keyakinan, artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini adalah apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Ya, tadi sudah kita contohkan yang kesepakatannya kita sebelum presentasi itu kesepakatannya seperti itu. Ini contoh kasusnya, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai akan seperti apa di masa yang akan datang. Di sini peran guru dalam penerapan restitusi, ya. Yang pertama yaitu empati. Empati, guru menunjukkan empati dan pemahaman yang terdapat perspektif murid. Yang kedua, bimbingan. Guru memfasilitasi proses restitusi dan membantu murid memperbaiki kesalahan. Nah, yang ketiga, guru itu bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan murid dan orang tua untuk menerapkan restitusi. Terakhir yaitu pembelajaran. Guru menggunakan restitusi untuk memfasilitasi pembelajaran dan perubahan perilaku. Di sini peran orang tua dalam penerapan restitusi. Peran orang tua dalam penerapan restitusi di sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa proses restitusi berjalan efektif dan mendukung perkembangan anak. Berikut adalah beberapa peran kunci orang tua. Yang pertama, dukungan dan kolaborasi. Yang kedua, model perilaku. Yang ketiga, yaitu mendorong tanggung jawab. Yang keempat, memberikan dukungan emosional. Yang kelima, memantau kemajuan. Yang keenam, menjaga komunikasi terbuka. Oke, selanjutnya mungkin kita akan diskusi ya bagi rekan-rekan semua dewan guru yang mungkin ada tambahan yang akan disampaikan, yaitu bisa dipersilakan dari paparan saya. Mungkin ada yang kurang dan ada yang mau ditambahkan, itu bisa dipersilakan. Ya, sekarang Pak Padri. Kenapa? Ya, mungkin ada yang Bapak yang mau sampaikan dari Bu Pia, Bu Puri, Bu Rizka, ya Pak Padri atau Bu Pandi. Mungkin ada penambahan dari apa yang saya paparkan. Mungkin dari Bu Rizka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan nih Pak Robi, apakah penerapan restitusi itu akan efektif jika dilakukan hanya di sekolah saja? Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin yang kedua ya biar nanti biasa sekalian disampaikan. Dan lagi benar. Oke, mungkin yang lain ada yang mau bertanyakan nanti biar dijawabnya sekalian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Robi, di kelas kan banyak banget nih tipe-tipe peserta didik ya, kan macam-macam tuh tipenya. Ada yang biasa aja, ada yang sangat aktif, ada yang luar biasa gitu. Nah, menurut Bapak, langkah penerapan restitusinya yang baik itu gimana ya Pak? Kan tipe-tipe pesertanya banyak, apakah harus bisa meratakan
atau berbeda-beda menurut tipe dari masing-masing peserta didik tersebut. Itu aja. Terima kasih. Mungkin kedua kalau lagi ditanyakan atau saya akan jawab dulu ya. Tadi di sini ya pertanyaan dari Bu Rizka, pertanyaan apakah penerapan restitusi akan efektif jika dilakukan di sekolah saja ya. Yang pastinya yang kita ketahui bahwa siswa itu kan lebih banyak ya di rumah waktunya, karena di sekolah itu hanya terbatas. Kebetulan antara yang tadi disampaikan ya, itu kan ada berkolaborasi dengan orang tua. Biar bisa lebih efektif itu kerjasama antara orang tua ya, dan guru itu setiap saat bisa bekerja sama atau menyampaikan apa mungkin ada permasalahan yang pernah didapati di rumah ataupun seperti apa ya. Yang lebih efektif itu sekolah itu hanya bisa menyampaikan antara yang dari sekolah itu dan orang tua, misalkan ya dari permasalahan ya mungkin dia malas atau itu kan bisa terjadi di rumah. Jadi sampai di rumah dia tidak mau. Jadi kalau misalkan hanya di sekolah saja yang menjadi tumpuan bahwa anak itu bisa melakukan restitusi itu, saya pikir ya secara pribadi itu tidak semuanya di sekolah, harus bekerja sama antara orang tua dan guru yang berada di sekolah, karena permasalahan dan waktu itu berbeda. Anak lebih banyak waktunya di rumah. Di guru itu hanya ibaratnya hanya menyampaikan atau memberikan bimbingan ya. Dan kalau misalkan itu tidak terjadi antara kerjasama dan dari sekolah dan orang tua, saya pikir saya pribadi itu tidak efektif, semuanya diserahkan ke guru ya atau ke sekolah. Yang kedua dari pertanyaan Bu Eka ya, banyak tipe peserta didik di kelas. Menurut Bapak, langkah penerapan restitusi harus seperti apa berdasarkan keragaman tersebut ya. Dari berbagai macam yang kita alami di sekolah ya, itu berbagai macam bentuk karakter ya anak yang berbeda-beda ya. Dari mulai dari anak yang bisa diatur dalam hal mungkin lebih aktif ya. Mungkin kita lihat juga dari faktor ya, tadi saya tidak lepas dari peran orang tua juga ya. Di sini kita lihat pendekatan yang pastinya ya, ditanyakan yang tadi kita sudah stabilitas ya, itu kita pendekatan dahulu biar dia nanti menerangkan ya permasalahan biasa seperti itu. Bisa anak yang begitu kurang bisa diatur seperti itu, pasti dia kalau bisa pendekatan pasti akan jujur ya. Kenapa permasalahannya? Mungkin ada permasalahan di rumah ya, orang tuanya sering berantem atau seperti apa ya, itu kan bisa terjadi ya dengan pendekatan itu, dan otomatis mereka itu berbicara sendiri dengan pendekatannya seperti itu ya. Itulah kita mulai memberikan motivasi ke dia ya, ataupun seperti apa ya. Ya mungkin itu sedikit pertanyaan jawaban yang saya berikan yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita realisasikan. Ini ada yang mau menambahkan dari Pak Fadil pertanyaan rekan-rekannya, dari mulai pertanyaan yang sudah dipaparkan ya, dari pertanyaan yang sudah diberikan pada teman kita. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari Ibu Rizka Rianda, apakah penerapan restitusi akan efektif jika dilakukan di sekolah saja? Jawabannya tentu tidak. Tidak akan efektif jika restitusi hanya dilakukan di sekolah saja, Bapak Ibu. Restitusi harus dilakukan di rumah juga oleh kedua orang tua dari siswa tersebut. Nah, yang membuat saya bingung itu jika si anak ini itu anak yatim atau anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Bagaimana dia bisa mendapatkan bimbingan restitusi jika tidak ada orang tuanya?
Nah, maka itu akan 100% restitusi itu dilakukan di sekolah, karena dia tidak mungkin mendapatkan bimbingan di rumahnya karena orang tuanya sudah tidak ada. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari saya terkait jikalau ada seorang anak yang yatim piatu, bagaimana proses restitusinya? Oke, ini ya, jadi ke dalam bukan. Jadi kalau misalkan kedua orang tuanya sudah tidak ada, kita kan bisa lihat dari ada pamannya, ya dari lingkungan sekolah itu ada saudaranya, yang pasti kan itu bisa kita berikan pendekatan mungkin dari pengurangan perhatian kurang. Tapi kita bisa kerjasama dengan yang anak itu tinggal, apa dengan pamannya, tantenya, itu bisa berkomunikasi. Mungkin seperti itu Pak Andri ya, sedikit tambahan. Mungkin Bu Pia mau tambahan, dipersilakan. Pak Fadri, memang betul ya kalau untuk restitusi itu lebih efektif jika kita lakukan di sekolah dan di rumah, karena kolaborasi antara orang tua dan guru itu sangat penting dan sangat perlu. Jika hanya di sekolah, kita waktunya hanya sedikit ya kan. Kalau di rumah itu kan lebih banyak, pasti kan waktu yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua itu juga akan lebih banyak dipergunakan dengan baik. Jadi akan lebih efektif jika kita saling kolaborasi gitu. Kemudian kalau untuk yang yatim piatu, pasti kan ada wali di situ ya Pak ya. Ya tidak mungkin jadi sebatang kara ya. Jadi mungkin akan lebih baik. Ya tidak ada orang tua, pasti akan ada seseorang yang memperhatikan baik dari segi misalnya saudara dan lain sebagainya yang menjadi wali di situ gitu. Makanya komunikasi antar guru dan orang tua itu sangat perlu gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa harus dikomunikasikan, baik permasalahan siswa itu sendiri di rumah dan berdampak di sekolah, berarti kan mau tidak mau guru itu serta di dalamnya gitu. Jadi ketika di awal didiagnostik dulu latar belakang anak, itu kan juga perlu ya Pak ya. Jadi itu sebagai bahan acuan kita bahwa kedepannya kita harus bertindak seperti apa nih untuk menghadapi anak-anak tersebut gitu. Makanya dari segi diagnostik di awal itu sangat perlu ya saya itu. Kemudian untuk UEK ini kan memang betul kita keberagaman peserta didik itu luar biasa ya Pak. Tidak hanya siswa yang aktif di kelas, tetapi banyak sekali peserta didik yang memang bahkan butuh perhatian lebih di situ. Yang pendiam pun itu belum tentu mereka ada masalah. Justru itu yang mungkin banyak masalah di dalamnya. Pertama, betul kata Pak Robi juga itu memang betul kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kan. Setelah kita diagnosis dari latar belakangnya, oh ternyata mungkin dari segi orang tua yang bermasalah itu juga akan bisa mempengaruhi. Nah di situ kita lakukan beberapa pendekatan harus seperti apa? Ya tetap harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua gitu. Tidak harus semena-mena guru harus bertindak memberi hukuman seperti ini dan bisa meratakan, itu tidak bisa. Karena permasalahan setiap siswa itu kan berbeda-beda. Bahkan masa ya kita misalnya terlambat gitu kan, semuanya harus dihukum berat gitu kan tidak pas menurut saya gitu kan. Jadi disesuaikan dengan levelnya, disesuaikan dengan tingkat masalahnya gitu kan, sehingga akan ada solusi di situ. Kalau hanya orang tua, jika hanya guru saja itu tidak akan efektif kembali lagi gitu. Jadi menurut saya memang kita juga sebagai guru harus inovatif ya, maksudnya harus banyak metode di sini, pendekatan apa nih yang bagus untuk anak-anak yang beragam ini gitu kan, agar kita tidak salah langkah, tidak salah memberikan solusi gitu kan. Jadi tepat sasaran, tepat tujuan, sehingga anak-anak pun juga dalam segi permasalahannya itu merasa oh bahwa di sekolah itu mau tempat bercerita itu juga ada loh guru gitu, nggak takut lagi gitu kan. Dengan banyaknya permasalahan di rumah misalnya yang dia takut di rumah mau cerita, tetapi ketika di sekolah dia merasa nyaman gitu kan, gurunya memberikan rasa kenyamanan tersendiri, yang tadi posisi kontrol guru itu sebagai apa istilahnya kita sebagai teman ya Pak Robi ya, betul ya. Nah itu juga di situ kita
sebagai teman lah, teman cerita gitu kan, agar dia merasa nyaman, agar siswa itu merasa nyaman bahwa di sekolah pun dia juga merasa dilindungi gitu. Yang di rumahnya mungkin gak nyaman, tapi di sekolah dia merasa oh ternyata dia memperhatikan saya gitu. Kan di situ pendekatan-pendekatan tersebut yang memang guru harus pelajari gitu kan. Dan siswa yang berbeda-beda itu ya memang kodratnya mereka seperti itu, jadi kita harus mau nggak mau harus mengikuti lah ya istilahnya, menggunakan merangkul, harus menggunakan pendekatan seperti apa yang tepat agar siswa tersebut merasa diperhatikan, dipedulikan gitu. Jadi akan adanya sinergi yang positif untuk mereka. Makanya budaya-budaya positif ini memang bagus jika memang diterapkan dan sebagai bentuk kontinu ya Bu Ibu ya, ada semuanya di sini Bapak Ibu guru gitu lah. Kalau hanya sekedar di awal beberapa hari saja tidak kontinu juga itu juga nggak bagus gitu. Jadinya mudah-mudahan sih budaya positif di sekolah kita juga bisa diterapkan jangka panjang. Seperti itu aja Pak Robi. Tambahan dari saya, mungkin ada tambahan lain. Oke, terima kasih ya buat Ibu Bia, Ibu Puri. Mungkin dari Pati ada sedikit tambahan ya tentang penyampaian pertanyaan dari rekan-rekan kita atau permasalahan yang yang kita dapati pribadi ya dengan teman pastinya berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi mengenai restitusi tadi sudah jelas dan gamblang sekali disampaikan oleh Pak Robin dan juga Bu Bia. Namun saya hanya sedikit berbagi pengalaman. Khususnya saya ini kan sekarang di kelas 6, kebetulan memang dari tahun ke tahun pasti menghadapi berbagai macam siswa yang punya permasalahan, entah itu permasalahan dari keluarga ataupun dari teman. Yang paling banyak biasanya permasalahan dari teman. Kenapa dari teman? Karena kebiasaan pembulian di sekolah kita ini masih cukup tinggi. Tetapi kepada siswa-siswa kita yang dari kelas bawah sampai kelas atas itu, kalau pembiasaan baiknya tidak diawali dari bawah, kemungkinan akan terus berlanjut sampai dengan tingkat kelas akhir. Nah, disinilah di kelas akhir inilah saya beserta teman-teman juga mendapatkan tantangan bagaimana menerapkan restitusi ini di kelas. Lebih karena anak-anak saya juga banyak yang lumayan aktif. Kemudian langkah yang pertama saya lakukan adalah memang seperti Bapak disampaikan itu melalui pendekatan. Pendekatan ini mulai dengan bertanya kepada siswa, kenapa sih setiap hari mereka seperti itu? Nah, setelah mendapatkan jawaban yang bermacam-macam dari sejumlah siswa, akhirnya yang kedua kita sambutkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dengan memperbanyak kegiatan keagamaan, maka proses restitusi ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya menjudge siswa itu dari kelakuan mereka, tapi bisa dilihat dari dari hati mereka. Kenapa? Siswa kita kebanyakan adalah siswa yang jauh dari pendidikan agamanya. Apalagi sekarang belajar agama itu hanya ada di sekolah doang. Di rumah setiap saya tanya nggak ada yang ngaji satupun. Makanya wajarlah kalau mereka sering melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan bagi teman-teman. Maka dari itu, selain dengan pendekatan-pendekatan dengan orang tua, juga kita juga harus memperbaiki mereka dengan pembekalan agama mereka. Supaya apa? Supaya mereka paham mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Selain itu, saya juga selain memberikan tambahan agama, mereka juga sering dipantau, sering diajak komunikasi setiap hari. Supaya apa? Supaya mereka
tidak merasa dibebani, supaya mereka tidak merasa dipersalahkan apa yang telah mereka perbuat di waktu-waktu sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit tambahkan, sedikit berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan buat kalian untuk menerapkan proses restitusi ini di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua atas pertanyaan, jawabannya, diskusi kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya, terutama buat sekolah dan rekan-rekan semuanya. Yang pastinya nantinya kita lanjut ya, yang setelah yang Bapak-Bapak saya sampaikan, yang saya paparkan, kita lanjut intinya dari refleksi ya. Rekan guru telah kita berdiskusi menyampaikan pengalaman kita sebagai guru di sekolah kita. Selanjutnya mungkin kita adalah refleksi dari rekan-rekan semua, apa yang akan disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari awal pemaparan sampai dengan tanya jawab dan sekarang kegiatan refleksi, banyak yang kami sudah terima ilmu, yaitu mengenai penerapan budaya positif kepada siswa dan juga mengenai cara penerapan restitusi yang baik dan benar untuk siswa-siswi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan kepada siswa-siswi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti workshop tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Robi Gunawan, saya semakin menyadari peranan saya sebagai seorang guru masih jauh dari kata sempurna. Saya masih perlu lebih banyak belajar, dan workshop yang tadi saya ikuti itu sangat memberi saya ilmu yang bermanfaat, yang semoga ilmu ini bisa saya terapkan pada pembelajaran saya di pembelajaran olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang dijelaskan cukup jelas dan membantu saya dalam memecahkan sesuatu masalah yang ada di dalam kelas. Semoga nanti saya bisa terapkan jika ada permasalahan-permasalahan di dalam kelas untuk dapat bisa berhubungan dengan baik dan kelas menjadi lebih kondusif dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang disajikan Pak Robi menarik sekali ya. Ternyata restitusi ya tadi ya Bu ya. Ternyata banyak macamnya, dan pendekatan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita ternyata juga beragam, tergantung dari latar belakang masalah yang dihadapi. Nah, karena pemaparannya cukup menarik nih Pak, mungkin bisa nanti saya coba terapkan di kelas ya, karena kebetulan kelas saya juga isinya anak-anak yang sangat luar biasa. Jadi semoga nanti dengan diterapkannya itu terjadi perubahan positif nih Pak nih. Jadi semuanya jadi lebih soleh, jadi lebih santun. Jadi ada perubahan yang tadinya kurang bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi sudah memaparkan materinya dengan jelas, menarik, dan isinya yang luar biasa. Menambah pengetahuan bagi kami sebagai guru yang ternyata memang restitusi itu penting sekali, dan ternyata yang selama ini kita kerjakan itu ya hanya sekedar
pengetahuan yang biasa gitu. Ternyata di pemaparan materi yang sudah disampaikan, bahkan di sini dijelaskan bahwa ada beberapa posisi kontrol guru yang sebaiknya dilakukan gitu kan. Kemudian ada juga langkah-langkah yang memang dijabarkan secara jelas. Ini bisa jadi acuan untuk saya sebagai guru dan teman-teman agar kedepannya lebih baik lagi dalam memberikan pendekatan terbaik untuk siswanya agar siswa belajar di sekolah itu nyaman. Dan apa yang informasi yang akan kita berikan kepada siswa itu juga akan diterima oleh siswa dengan senang gitu, tidak ada rasa jenuh dalam belajar maupun ada tekanan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Robi atas materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat tepuk tangan buat kita semua. Oke, demikian tadi ya presentasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat rekan-rekan semua, terutama buat saya dapat kita realisasikan di sekolah kita yang kita cinta ini. Sebelumnya kita akhiri ya, yang pastinya kita tutup ya presentasi kita ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, pastinya Bapak ingin menegaskan bahwa kita ya di dalam kelas, Bapak kalian semua pasti sebelum melakukan itu kita butuh yang namanya keyakinan kelas masing-masing ya. Jadi semua nanti ya Bapak akan bagikan posisi seperti ini. Apa keyakinan kalian bila berada di dalam kelas ya? Misalkan Pak, nggak boleh jahil sama teman, ya nggak boleh jahil ya. Kenapa kok nggak bisa boleh jahil? Ya pasti kamu punya jawaban sendiri. Ya nanti dia merasa terganggu. Ya itu adalah contoh yang nanti akan kalian tuliskan keyakinan kelas yang ada di kelas kalian pribadi. Ya itu nanti Bapak tulis di sini. Ya nanti ditempel di bawahnya. Keyakinan kelas. Apa bacanya? Keyakinan kelas. Kalau kamu keyakinan kelas, ya nanti kalian ya, yang sudah nanti Bapak bagikan satu-satu ini, kalian tulis, ya sesuai dengan hati kamu, ya kemauan kamu. Jangan ngelihat sama temennya. Ya kira diri kamu sendiri. Kamu maunya seperti apa? Ya, misalkan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Tidak boleh jahil sama teman, misalkan ya. Ya kenapa sebabnya tidak boleh jahil sama teman ya? Berarti bisa terganggu temannya dan mengusik teman itu. Paham ya? Bisa kan? Oke, sekarang nanti Bapak bagi satu-satu. Nanti kalian bisa ditulis masing-masing. Yang kuning buat yang putra, yang hijau buat yang putri. Usir ya Bapak. Bisa Bapak. Ya, usir ya. Usirnya apa? Kucingnya mau ikut belajar. Iya, boleh. Kasih dia.
semua yang telah dibaca semuanya. Ya. Ini kamu isi, kamu sesuai dengan keyakinan kamu, tidak usah melihat sama teman kamu. Kamu mau seperti apa itu yang harus kalian tulis. Nanti tulis saya bukan sini. Ya, tetap itu pensil nggak apa-apa. Oke, semua sudah dapat positnya semuanya. Coba diangkat semuanya. Sudah ada semua, ya. Jadi ini adalah sesuai yang nanti Bapak sampaikan dan Bapak tulis keyakinan kelas kalian. Seperti yang Bapak udah kasih contohnya tadi, ya, tidak boleh jahil. Berarti kenapa nggak boleh jahil di dalam kelas? Karena tidak bisa mengganggu temannya dalam belajar. Itu. Sekarang Bapak tunggu keyakinan kamu, ya. Kamu tulis sesuai dengan yang kamu inginkan, ya. Silakan. Dan kalian juga harus tahu kenapa nggak boleh seperti itu, ya. Nggak usah tulis namanya, langsung aja keyakinan kamunya aja, nggak usah tulis namanya. Ya nanti kamu ngambil satu-satu dan siapa aja bebas. Nanti bisa kalian menjawab, misalkan kalian udah tempel nanti satu-satu, teman kamu ngambil satu. Wah dia seperti ini, kan nggak tahu siapa yang menulis. Kamu bisa ngasih jawabannya. Ya misalkan Bapak ambil satu teman kamu buat yang putri, Bapak tidak tahu siapa namanya. Nanti Bapak bacakan misalkan tidak boleh. Kenapa sebabnya seperti itu? Nanti kalian bisa boleh jawab. Oh ya seperti ini, ya. Jadi kalian tahu situasi dalam kelas itu bagaimana. Nah, ya udah nanti, ya satu-satu Bapak panggil, gantian nanti tinggal ditempel di papan tulis. Ya nanti kita balik satu, ya. Tulis keyakinan kamu misalkan dalam kelas nggak boleh jahil, ya nggak boleh buang sampah atau bagaimana sesuai dengan hati kamu sendiri, ya. Satu aja semuanya, ya sesuai diri kamu, jangan ngelihat sama temennya, keyakinan kamu aja, ya. Oh iya, saya di dalam kelas nggak boleh seperti ini. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dan teman kamu yang inginnya seperti apa, jadi sama-sama tahu keyakinannya itu bagaimana. Ya. Sudah semua? Nanti Bapak nempelnya satu-satu. Ya, tidak semuanya. Satu nanti Bapak lagi satu. Misalkan putra dulu sebelah sini. Ya, nanti putra dulu sebelah ini. Sudah? Kalau yang sudah silakan ya. Kalian tempelkan yang warna kuning sebelah sini. Yang warna hijau sebelah sini. Oke, ya. Ya. Sudah mulai dari sini. Sudah, tempelin saja. Tempelkan saja di sini. Ya. Yang putihnya itu tadi di sini sebelah sini. Tempel aja. Jangan kasih nama. Tidak usah dikasih namanya, ya. Biar nanti kalian sama-sama tahu dan kalian bisa menjawab teman-teman kamu masing-masing tanpa diketahui siapa orangnya. Ya, oh berarti kalau dalam kelas itu teman saya pengen seperti ini, ya. Berarti yang putih pengen seperti ini. Jadi sama-sama tahu tanpa diketahui orangnya. Berarti situasi dalam kelas ini sudah sama-sama tahu yang diinginkan masing-masing temannya. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Ya, aku saja namanya jadi namain. Ya. Sudah, mari sini. Tempel satu-satu dulu. Sudah sini dulu ya. Ini Pak. Yogi. Terbalik. Lihat deh. Ini. Coba lihat. Ayo, lagi ayo. Dorong deh, sakit dorong kamu kelewat. Oh, ayo. Ayo. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Udah sesuai hati kamu aja. Ayo, maju. Ayo, gantian aja ya nanti. Iya nggak apa-apa, maju aja. Udah maju aja. Ya, kamu juga maju. Apa? Alurnya. Oh, yang hijau, yang kuning pindah itu yang warna. Jadi jangan sampai kanan dia. Ya, apa-apa.
situ dan kalian bisa menjawab. Misalkan, oh dia nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalian jawab, oh kenapa sebabnya seperti itu? Kalian bisa jawab ya. Jadi seperti itu. Iya, tadi bapak yang bacain satu, ya. Misalkan kalian seperti itu. Oh, berarti keinginan teman kalian itu dia ingin di dalam kelas itu tidak terganggu, kayak seperti itu. Ya, tinggal jawab-jawabnya sesuai dengan hati kamu, keyakinan kamu itu seperti apa. Sudah semua? Tempel, jangan ditinggal. Aku dibawa balik lagi, jadi dibawa balik lagi. Nah. Oke? Sudah semua ya? Sekarang Bapak akan mengambil dari keyakinan teman kamu masing-masing yang tidak diketahui namanya. Nanti kalian jawab. Ya, terserah. Jawab kalian tuh seperti apa. Ya, nanti Bapak tambahkan. Ya. Nih ya, oke. Ada yang Bapak ambil ya, yang warna kuning. Ya kalian nanti bisa, kalian boleh jawab ya. Ini adalah teman kalian menulis tidak boleh tidur di dalam kelas. Oke ya. Kenapa nggak boleh tidur di dalam kelas? Ini apa keyakinan teman kamu? Siapa yang bisa? Kenapa menjawab aja? Kenapa? Ya mengganggu pelajaran, pintar ya. Siapa lagi yang bisa nanggapin? Gak apa-apa, jawab kenapa kamu? Ya bisa mengganggu teman-teman saat belajar. Kenapa? Kalau tidurnya enak, kalau tidurnya ngorok ya repot ya. Oke, ini adalah sudah menjawab teman kalian dua. Sekarang Bapak ambil yang hijau. Oke? Nah, yang hijau dari teman kalian, keyakinan teman kalian juga. Di sini di dalam kelas tidak boleh buang sampah. Kenapa? Ayo yang lain. Yang Putri yang dijawab. Kenapa kamu? Hah? Oh, karena bisa berantakan, bisa kotor ya. Maksudnya bisa kotor di kelas, gak nyaman buat belajarnya. Betul gak? Betul gak? Ayo sama lagi, yang Putri mungkin kenapa Bu? Ya, bisa membuat kelas karena sampah, bisa aromanya nggak sedap, ya, kurang wangi, ya. Jadi itu pinter ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa ya. Dan ini berarti kesepakatan kalian ini dengan keyakinan kalian itu adalah ini sebetulnya semuanya keinginan kalian sendiri, ya, yang kalian harus lakukan. Kita tambahkan lagi yang kita berbeda. Nih, ya, ada satu lagi di sini saat ke toilet harus izin dulu, ya. Jangan nyelonong sendiri aja atau pergi tanpa izin. Betul nggak? Berarti kalau dalam kegiatan kalian mau belajar, ya. Misalkan seperti apa? Misalkan kalian mau ke WC, ya, kalian harus izin dulu sama guru yang mengajar di depan atau wali kelas kalian. Ada ya? Jadi Bu, saya mau izin ke belakang dulu, ya. Kenapa? Ya, biar teman-temannya juga tidak terganggu saat belajar. Benar ya? Ada nggak yang begitu? Kalau yang ke belakang pergi ngomong aja tanpa izin. Apa? Ya, berarti setelah keyakinan ini, ya, kita harus bisa merubah sesuai dengan keyakinan teman kalian masing-masing yang sudah ditulis, dan apalagi yang kita tulis, ya, itu harus kita jalani dan harus dipatuhi. Satu lagi, ya, Bapak akan ambil contoh. Nih, Bapak akan mengambil satu contoh lagi, ya, dari keyakinan teman kalian, ya. Di sini dalam kelas tidak boleh berisik. Betul nggak? Betul. Siapa yang mau menanggapi? Kenapa tidak boleh berisik? Ayo tunjukkan nih, biasakan. Nah, coba yang belakang. Ya, kita bagus tepuk tangan. Berarti kita mengganggu teman kalian yang sedang belajar. Siapa lagi yang bisa nanggapin? Kau usah tahu ya, kamu kenapa? Ya,
ya mengganggu pelajaran ya boleh. Betul ya. Oke ya. Kita semua ya buat di sini keyakinan kalian mulai dari satu kelas ini, berarti kalian harus paham apa fungsi buat kalian keyakinan di dalam kelas itu kita lakukan, biar kita merasa tanggung jawab kita apa yang sudah kita tulis dan kita yakini harus kita jalani ya. Jangan sampai semua yang kita tulis itu kita abaikan ya. Semua yang kita tulis ini harus kalian jadi komit buat kalian, bahwa kalian itu punya keyakinan bahwa semua yang kalian perbuat itu ada positif dan negatifnya. Positifnya ya tadi sudah kalian tahu, misalkan contoh tadi yang lagi belajar karena fisik bisa terganggu, itu kan negatifnya. Positifnya kalau tidak berisik ya berarti kalian semuanya bisa belajar dengan tenang dan tidak terganggu. Itu positif dan negatifnya harus kita ketahui ya. Jadi seperti itu ya. Intinya semua yang Bapak katakan di sini keyakinan kelas kalian itu bisa dapat kalian pahami dan jalani. Oke, beri tepuk tangan buat kegiatan kita hari ini. Oke ya, terima kasih ya. Setelah kalian lakukan dengan keyakinan kalian, mudah-mudahan dapat kalian jalani dengan baik dan benar ya, dan nanti kalian sama-sama mengetahui keyakinan dari teman-teman kalian tanpa harus ditulis dengan nama kalian. Berarti keinginannya hampir semua sama. Jadi Bapak ringkas dalam kegiatan ini ada 3 ya, 3 poin yang hampir sama yang kalian jalani ya, apa yang kalian yakini dan inginkan itu. Yang pertama, tidak berisik ya, itu yang Bapak ambil tadi hampir semua sama. Kenapa Bapak tidak berisik? Hampir semua yang kalian catat itu ada beberapa yang paling banyak tidak berisik ya. Tidak berisik ya berarti kalian otomatis kalian ini pengen belajarnya dengan tenang tanpa terganggu temannya yang lain ya. Yang kedua, Bapak ambil kesimpulan tadi ke WC ya, ke WC. Harus ke WC itu jangan pergi-pergi aja tanpa harus izin ya. Kita membiasakan segala sesuatu itu kemanapun kita ya itu harus izin, mau kita di mana atau seperti apa. Misalkan kita mau ke ruang guru ataupun bisa ke kantor ya atau ke TU, biasakan kita permisi terlebih dahulu atau mengucapkan salam ya. Itu yang harus kalian lakukan. Yang terakhir ya, sini Bapak juga sudah bisa lihat ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang ketiga benar ya. Kenapa tidak boleh buang sembarangan? Tadi banyak ya. Kenapa buang sampah sembarangan itu ya, bisa di kelas itu kurang bersih. Kenapa? Makin lama sampah itu tidak kita buang dan kita bersihkan, ibunya tadi kata teman kamu sendiri bisa jadi bau, aromanya kan bisa apa? Bisa buat teman kamu saat belajar tidak tenang, bener gak? Kamu mau belajar itu tenang atau terganggu? Tenang. Kenapa tenang? Kenapa? Biar kalian tenang, bisa terganggu itu kan kalian belajarnya enak ya, mengerjakan apapun itu enak, apalagi ditambah tidak bau, lebih nyaman. Kalau misalkan belajar udah nyaman, bersih, tidak bau, belajarnya juga enak dalam mengikuti pelajaran. Oke, mungkin itu sedikit ya. Mudah-mudahan kalian terapkan. Inilah keinginan kelas kalian. Silakan kalian jalani. Terima kasih Bapak ucapkan. Selamat belajar kembali nanti ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.